Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan kembali mengangkat sebuah video lama. Dan dengan harapan video lama ini bisa menyadarkan pikiran-pikiran orang-orang yang selama ini masih menuduh dakwah sunnah ini dengan tuduhan yang macam-macam, kaum muslimin, ya. Karena di dalam video ini sudah ada penjelasan, sudah ada jawaban atas fitnah-fitnah yang ditujukan oleh orang-orang aswaja terhadap dakwah sunnah. Dan ini video acara mudzakarah antara asatid salafi dengan orang-orang aswaja, orang-orang NU. Dan kalau kita melihat video yang ada, menampilkan bahwa yang hadir di acara mudzakarah tersebut itu banyak dari kalangan aswaja, banyak dari kalangan NU, ya. Dan ini mudzakarah diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di dalam video ini ada 4 orang aswaja yang memberikan pertanyaan sekaligus tuduhan terhadap dakwah sunnah kepada Ustadz Zainal Abidin. Dimana kita tahu Ustadz Zainal Abidin ini adalah Ustadz senior yang dahulunya memang berasal dari Ormas NU. Sehingga Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah Ta'ala ini benar-benar paham pemikiran orang-orang NU, ya. Paham bagaimana persepsi orang-orang NU terhadap orang-orang salafi, terhadap dakwah sunnah, ya. Sehingga meskipun dicecar dengan pertanyaan dari 4 orang, bahkan kalau kita melihat videonya, 4 orang ini memberikan pertanyaan sekaligus ya seperti bernada meledek lah, kaum muslimin, ya. Karena memberikan pertanyaan dengan tuduhan sekaligus menertawakan Ustadz Zainal Abidin, ya. Coba kita simak dulu videonya, kaum muslimin. Salafus saleh adalah ya salafi. Saya tanyakan, dasar salafus saleh ini apakah yang begitu dalam akwal atau dalam af'al, ataupun berhubungan dengan ubudiyah, makna, atau yang berhubungan dengan muamalah? Bukankah bahwa sudah cukup para sahabat melihat sejaman dengan Rasul, laqad kana fi rasulillah sana? Nah itu, bagaimana kalau terjadi pertentangan antara sahabat dan satu dengan yang lain? Kami temukan dalam tafsir ada Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Apakah dua-duanya harus diikuti? Gitu. Bagaimana? Terima kasih. Yang ingin kami tanyakan adalah ketika salafi menisbahkan dirinya kepada salafus soleh, kami ingin bertanya, salaf yang mana yang diikuti? Karena salaf itu sendiri berbeda sebagaimana disinggung. Banyak contoh kasus seperti dalam takwil, tafwid, dalam Rasulullah berisra mi'raj, dalam sahabat yang paling utama, itu salafus soleh berbeda pendapat. Bahkan sangat kontras dan sangat banyak. Jadi bahkan setelah kami membaca buku-buku salafi, yang dimaksud dengan salafus soleh adalah mazhab Ibnu Taimiyah, tidak lebih dari itu. Dan ke bawahnya. Itu yang pertama. Jadi salafi mana yang dimaksud? Salafus soleh yang mana? Sedangkan yang lain juga termasuk salafus soleh. Imam Syafi'i salafus soleh ittiba'nya. Ibnu Abbas salafus soleh juga. Bahkan beliau dalam takwil drastis sekali menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat seperti wa kullu syai'in halik illa wajhah. Semua hancur kecuali wajah Allah. Yadullah fawqa aydihi. Allah nurus samawati wal arda. Itu kan tentang Allah yang mana menjadi polemik, ya, dalam tajzih dan tashbih. Yang kedua, Ibnu Utsaimin sebagai ulama salafi dan Ibnu Fauzan dan lain sebagainya termasuk Ibnu mengatakan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah laysat min ahli sunnah. Mohon ditanggapi bahwa Asy'ariyah dan Maturidi bukan bagian dari ahli sunnah, bahkan mengatakan hum kufar, mereka adalah termasuk dari orang-orang kafir. Ketika berkata seperti itu secara tidak otomatis Imam Syafi'i juga kafir karena bermazhab Maturidi. Sebagian besar ulama dan jumhur dari sejak zaman Rasulullah sampai abad sebelum ke-7 Ibnu Taimiyah itu bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Karena hanya namanya saja Asy'ari dan Maturidi, sebenarnya pahamnya adalah dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Yang kami tanyakan, bagaimana komentar Anda ketika mengkafirkan, karena kalimat takfiri saudara-saudara kita, karena tadi cantik sekali bicaranya, berbeda dengan di lapangan. Kami hanya ingin melihat jawabannya. Tadi semua yang disampaikan benar semua, cantik, indah. Kami juga ingin di lapangan seperti itu. Gitu. Itu yang kedua. Saya dari tadi nunggu Pak Kiai Zainal Abidin, ini bedanya di mana? Kayak saya dengerin ceramah orang tempat atas saja.
Padahal saya ada ilustrasi, mohon maaf Pak. Ya. Aliran Salafi itu adalah paling ditakuti di daerah saya, Pasar Minggu. Ya, ya. Muhaimin Ghairu Iskandar. Ya. Bukan Iskandar. Ya. Jadi gini, ada tokoh yang pidato menjelang pemilihan ketua umum masjid di Pasar Minggu. Itu orang pinter juga, bukan orang awam. Ya. Nah, saya menginginkan untuk yang dipilih nanti dari ahli sunnah wal jamaah, katanya kan. Nah, saya arahnya ngerti gitu kan, saya tunjuk apakah yang dimaksud itu gitu kan. Itu adalah aktivis Salafi. Ya, jangan sampai itu katanya. Jadi Pak Zainal Abidin ini ditakuti oleh orang Pasar Minggu gitu ya. Bukan karena jenggotnya, jadi karena yang ngomong juga jenggotan gitu ya. Nah, tapi saya mendengar sama seperti komentar teman tadi bahwa ini bedanya mana? Apakah Pak Zainal takut beda di sini? Padahal kita menunggu perbedaan itu gitu. Nah, saya ingin tanya bahwa tadi ada semacam keberanian dari Syiah bahwa memang ada perbedaan, ada imamiyah dan lain sebagainya. Lalu Salafi kalau memang nggak beda ya udah nyampur aja sama saya sama NU gitu. Di Ittihatul Mubalighин, antum jadi ketua, saya sekretaris gitu aja. Gitu. Saya ingin tahu bedanya di mana itu. Mohon dijawab supaya grassroots itu tidak ketakutan sama Salafi. Terima kasih. Kalau masyarakat umumnya membedakan tuh antara salaf dengan salafi. Kalau salafi ya yang sekarang beredar ini. Kalau salaf itu ulama-ulama salaf yang karangan-karangannya kita baca, terutama ulama salaf dari mazhab Syafi'i. Itu memang sudah amat sangat dikenal. Nah, oleh karena itu salafi dalam artian yang sekarang berkembang, saya sama dengan tadi itu ya. Saya juga udah ngomong nih di lapangan sama yang ngomong ini berbeda nih. Saya sangat menarik istimbat hukumnya, kemudian menjelaskan tentang Imam Syafi'i, tentang Imam Hanafi, sangat tertarik sekali. Tapi betul bahwa ketika di lapangan justru berbeda. Sehingga ekstrimnya saya ngomong, ini ekstrimnya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang agak ekstrim. Seolah-olah Salafi ini tidak pernah berbicara jihad, tapi selalu berbicara masalah bid'ah, masalah khilafiyah, sehingga perpecahan. Apa ini ada pesan dari Amerika? Dibayar gitu ya, supaya umat Islam pecah terus. Seperti kasus di Iran antara Syiah dengan Sunni, itu kan pesanan ada. Apa di Indonesia mungkin seperti itu? Tapi afwan ya, tidak boleh kita berbicara muzakarah. Maksud saya hanya ingin mengklarifikasi betul atau tidak. Sebab saya dengar dari Roja misalnya, Radio Roja, kalau nggak salah di MC Bogor, dan di antara fatwanya juga sangat ekstrim, terutama fatwa mengenai maulid, olah ya. Kemudian fatwa mengenai merokok, itu tidak elegan gitu fatwanya. Jadi hukumnya mutlak haram siapapun, bahkan enggak haram, haram. Jadi kalau seorang istri melihat suaminya merokok, kemudian rokok itu haram, lalu istri ingin supaya suaminya berhenti merokok. Nah sekarang suami tetap tidak mau berhenti, apa harus jalan keluarnya? Minta cerai. Nah ini kan fatwa yang bisa membuat resah juga di Indonesia ini. Padahal rokok kan menyerap tenaga kerja itu. Enggak, saya nggak merokok. Nah ini mohon maaf, jadi saya ingin mengklarifikasi saya tentang yang namanya salafi. Dan kalau tadi istimbat hukum, pengambilan hukum dari kitab-kitab ulama, saya sangat senang sekali itu. Sehingga menambah ilmu buat saya. Nah oleh karena itu salafi ini pakai mazhab apa sih sebetulnya? Atau bermazhab apa enggak itu? Saya kira itulah beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kaum muslimin ya, itu tadi pertanyaan yang ditujukan untuk Ustadz Zainal Abidin dari 4 orang aswaja, kaum muslimin. 4 orang aswaja. Itu pertanyaan sekaligus tuduhan. Terutama ketika mereka membahas tentang akidah. Mereka menuduh bahwa orang-orang yang bermanhaj salaf itu mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah, mengkafirkan orang-orang Maturidiyah. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Orang-orang yang mendakwahkan manhaj salaf, mereka hanya menjelaskan tentang akidah yang benar. Menjelaskan mana-mana akidah yang bertentangan dengan akidah para salafus soleh. Mana akidah-akidah yang menyimpang dari akidah para salafus soleh. Dan secara umum mereka menjelaskan bagaimana akidah, ibadah, dan muamalah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, manhaj salaful ummah. Mereka hanya menjelaskan apabila seseorang menyelisihi manhaj para salafus soleh di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalah, maka sudah jelas diancam neraka.
ya, maka jelas itu sesat dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Itu kan jelas kaum muslimin. Ya, barang siapa yang menyelisihi nabi setelah datang petunjuk, kemudian menyelisihi jalan orang-orang mukmin, jalan para salafus soleh, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu kan jelas kaum muslimin. Ya. Tapi memang kebanyakan orang-orang aswaja, mereka memang ya salah faham, gagal faham, entah memang nggak mau faham, entah memang ya karena ada rasa tidak terima dengan dakwah sunnah, sehingga mereka memelintir perkataan-perkataan para pendakwah yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Ya kita seringlah mendengar bagaimana kegagalfahaman mereka terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Ya. Ketika para da'i yang mendakwahkan sunnah menyebutkan bahwa acara tahlilan kematian itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama setelahnya. Ya, sehingga perkara tersebut masuk ke dalam perkara yang diada-adakan, yang disebut bid'ah, yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka memahaminya berbeda lagi kaum muslimin. Mereka memahami, oh salafi melarang kaum muslimin untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kan jelas kegagalfahaman. Ya. Oh salafi melarang orang untuk membaca tahlil. Hah? Ketika para da'i salafi mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan solawat-solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian meninggalkan solawat-solawat bid'ah, maka orang-orang aswaja, mereka gagal faham. Mereka mengatakan, oh orang-orang salafi, orang-orang wahabi melarang orang untuk bersolawat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ketika para da'i salafi menjelaskan tentang bagaimana aturan-aturan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam penyelenggaraan jenazah, kuburan nggak boleh ditinggikan, nggak boleh dihias-hias, nggak boleh dingalapi barokah, ya, nggak boleh melakukan perjalanan jauh hanya untuk melakukan ziarah kubur, ngalap barokah ke kuburan. Ya. Maka yang mereka pahami, orang-orang salafi melarang ziarah kubur. Hah? Dan masih banyak lagi sebenarnya kaum muslimin ya, menunjukkan ya entah mereka ini gagal faham, nggak mau faham, atau entah mereka sengaja memelintir perkataan-perkataan, penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang mendakwakan sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab kaum muslimin ya. Dan dari pertanyaan tadi kaum muslimin ya, orang 4 dari kalangan aswaja bertanya kepada Ustadz Zainal Abidin, bahkan dengan adanya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan, bahkan ya ada nada-nada mereka ya merendahkan lah ya, mereka sambil tertawa-tawa ketika mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Zainal Abidin hafizallahu ta'ala ya. Dan ternyata jawaban Ustadz Zainal Abidin sangat luar biasa kaum muslimin ya. Beliau bisa menjelaskan dengan santai ya, singkat, padat, jelas, dan sekaligus itu bantahan telak, sekaligus itu sekatmat untuk orang-orang aswaja yang selama ini sudah menuduh dakwah sunnah dengan tuduhan yang macam-macam ya. Tuduhan itu sudah terjawab semua oleh Ustadz Zainal Abidin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Sini itu Pak bersyukur, saya kan ada opini kita itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu loh. Jangan malah dibalik-balik, ini kaitan objek di kaki. Gitu. Ini saya ingin meluruskan. Jadi tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya. Kalau nggak cari perbedaannya, kata orang Betawi tuh. Gitu. Makanya cari persatuannya. Nah, soal masalah ini banyak banget soalnya. Nah, saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta nafilan fasihah wa in kunta muttaqiyan fadalil. Dalilnya mana ahli sunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya, tolong ditunjukin. Terus kemudian karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak.
Karena Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduma. Terus ini, kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat, Imam Syafi'i Maturidiyah, lahirnya duluan di Mas. Ya apa ini? Tentang akil siwat ini. Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Lo bingung muter-muter ini nanti. Jadi tolong, jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data dipenuhi dulu, baru coba aja. Maturidi sama Asy'ari itu satu zaman. Tadi Bapak Akil Munawar bilang 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 205. Itu. Terus kemudian soal masalah saya tadi alhamdulillah dikasih amanah sama Bapak Kiai Haji Akil Munawar untuk membedakan salaf sama kholaf. Salaf istilah lughawiyan atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir kholaf namanya dari si zaman. Tapi kalau istilahan semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan itu semua salah walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu kholaf walaupun awal. Contohnya Wasil bin Atha contohnya itu, dan masih banyak Ubaid bin Amr dan lain-lain. Ini menurut apa namanya? Nah, saya ingin Yahudi tadi. Soal Bapak ya, ini soal NU. Saya siap Pak, jadi sekretaris siap. Ya, siap. Saya datang ke sini lebih bawa baju NU. Cuman katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyerentang-nyerentang itu jarang baca kita. NU nggak bener itu, banyak yang nggak bener kita. Coba kalau kita baca I'anatul Thalibin, tahlilan itu nggak boleh. Pak Akil Munawar insya Allah bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul-ngumpul setelah kematian hari ini haram, makanan yang mubadir. Loh, saya salah saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Bahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik, saya semua insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya, Bapak Kiai Najib, tolong kitab ini jaga. Dan terus terang Pak, yang tukang nonton Gus Dur dulu di Jombang saya, nonton kemana-mana itu. Jadi soal masalah berbeda, bukan Salafi NU, orang NU aja berbeda. Antum nggak percaya Gus Dur sama Muhaimin Iskandar beda nggak? Loh, antum ingin cari perbedaan ini. Tapi saya senang hadir ke sini cari persatuan bersama. Soal Salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya maaf Pak, Salafi itu beda-beda orangnya. Contoh Salafi saya dengan Abu Bakar, jelas hebatan Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang nggak maksum. Antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Muslim orang colongan itu datang ke masjid nyolong sandal. Makanya di mana-mana Pak lihat itu amplifier di masjid itu kan di kerangkeng. Emang marmut? Enggak, karena dicolong orang takut. Makanya ada dialog antara sopir Kristen sama Islam, menang sopir Kristen. Coba, katanya sopir Kristen, masjid lo kagak ada piano, sama kagak ada gitar. Katanya si sopir Kristen Islam, emang gedung film ada piano ada gitar? Oh enggak, masjid kami itu kalau ada piano ada gitar hilang, kotak masjid aja hilang, lo kan menang. Nah, soal masalah sekarang ini Yahudi Pak, Masya Allah, kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul. Itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak nuduh kita dikirimin rekening, tolong tunjukin rekening mana yang dari Simon Peres. Kalau sekarang rojak didanai, tolong tunjukin rekeningnya. Pak, kita ini sekarang, jangankan dari Amerika, dari Saudi susah dapat dana hanya dituduh teroris. Itu. Terus terang Pak, karena Pak casingnya sama. Walaupun saya juga sudah nulis jihad melawan teror, bahkan diserbu sama mereka. Itu loh. Jadi ini soal masalah juga. Nah, soal masalah rokok ini, saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena anak dengar rokok itu diharamkan MUI Pak. Yang anak dengar loh Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke Komisi Fatwa, karena ada teman saya di sana, ada dua kelompok yang mengatakan haram, ada dua kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh, kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah, udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnis ya. Padang pandai dagang, orang pintar dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya ikut usul fikih tadi, darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu merokok Pak, karena
Kalau nyantri di pesantren NU nggak merokok itu katanya kampung saya ibarat nggak cebok. Ya pasti rokok, dan saya usahakan bisa berhenti, alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya, itu aja. Lah Bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Soal masalah jihad. Masalah jihad enggak. Cuma kita tidak bisa jihad kecuali harus ada imam. Jangan terus dituduh Syiah. Syiah bedanya, kalau Syiah itu ada Imam Mahdi kan gitu. Kita siapa saja imam yang sudah bisa memberikan rekomendasi untuk memimpin jihad, silahkan dengan syarat. Karena gini Pak, ketika kita bicara masalah jihad itu kan menyerbu negara. Kalau nggak pakai izin imam, masuk nyerbu bareng-bareng, ayo mana negara mana yang kita serbu? Wah, Singapura aja rame-rame. Atau nggak usah ke Singapura, ke Glodok aja, wanimanya gede-gede komputer. Dan nanti kalau sekarang kita itu nyerang, menang kan dapat rampasan perang Pak. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang bagi ghanimah rampasan perang itu? Lo mau royoan? Saya komputernya. Terus kemudian kan namanya perang itu kalau menang, nawan tawanan. Nah, tawanan ini ditawan, dibebaskan, atau dijadikan budak. Ini juga kebijakan imam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka kepada siapa? Imam. Anil anfal. Itu. Jadi itu adapun madhab. Saya seperti Pak Akil Surat. Nggak ada, Pak Akil Munawar, maaf. Nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua, dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah, kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silakan terjadi. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik. Contoh aja, kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia saja Pak, orang awam ya. Semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban. Apa itu pendapat Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab ini, kitab-kitab itu, pendapat yang membolehkan jual jual kulit kambing adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Lo kan nggak boleh. Contoh aja sekarang banyak orang NU yang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh. Loh. Berarti di sini memang terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak terserah mau NU organisasi, ya itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab. Jadi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada, karena pada dasarnya gini loh Pak, kita ini kan ulama orang atba, pengikut, dan senior kita adalah ulama-ulama itu. Dengan kita mengikuti, insya Allah ya oke. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan itu, dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini berlanjut dan semakin kerak-kerak hati ini ada ketemu, dan berangkatnya semua wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, kaum muslimin, cukup panjang penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah Ta'ala tadi, kaum muslimin, karena memang menjawab 4 pertanyaan dari orang Aswaja sekaligus. Dan kalau kita mau menanggapi keseluruhan, itu cukup banyak, kaum muslimin ya. Hanya ada satu poin, kaum muslimin, yang ingin kami tanggapi ya. Dan satu poin ini menunjukkan bahwa orang-orang Aswaja ini memang pemahamannya aneh, kaum muslimin. Pemahamannya aneh. Mereka sendiri tidak paham dengan akidah mereka. Dengan manhaj akidah mereka sendiri, mereka nggak paham bagaimana mereka mau memahami dakwah yang dibawa oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang mereka sebut sebagai Salafi Wahabi ya. Coba kaum muslimin ya, kita sudah menyimak tadi penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin. Orang Aswaja mengklaim bahwa Imam Syafi'i itu adalah Maturidiyah. Itu kan klaim yang fatal, kaum muslimin ya, dan sudah dibantah telak oleh Ustadz Zainal Abidin. Bagaimana Imam Syafi'i mau disebut Maturidiyah, sementara Imam Maturidi dan Imam Syafi'i kehidupan mereka terpaut ratusan tahun, dan Imam Syafi'i sudah wafat sebelum Imam Maturidi ada. Bagaimana bisa Imam Syafi'i disebut Maturidiyah? Ini saja sudah bantahan telak, kaum muslimin. Menunjukkan betapa orang-orang Aswaja, mereka ini gagal faham. Dengan manhajnya sendiri mereka tidak faham, apalagi dengan apa yang didakwahkan oleh orang lain ya. Yang simpel sajalah, kaum muslimin ya. Ketika para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sebut Salafi, yang mereka sebut Wahabi, ketika para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut acara tahlilan itu bid'ah, mereka mengatakan Salafi mengharamkan tahlil,
mengharamkan orang untuk membaca tahlil. Bahkan sekelas Gus Baha saja sampai mengatakan kalimat tahlil itu kalau dibaca orang yang kafir bisa menjadi Islam. Dan sekarang ini justru malah ada orang-orang yang mengatakan orang yang membaca tahlil malah kafir. Coba kaum muslimin, ini kan kegagalfahaman yang luar biasa. Dan itu sekelas Gus Baha, apalagi jamaahnya. Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang sampai sekarang masih memberikan tuduhan-tuduhan yang aneh terhadap dakwah sunnah, terhadap orang-orang salafi atau yang mereka sebut dengan wahabi. Ya, jangan heran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka kaum muslimin ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.